لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Anak bicara nih kalau turun di desa-desa, tangan dibasahin minyak wangi dulu. Masya Allah. Jadi sebelum turun tangan kasih basah minyak wangi, baru salaman dengan orang-orang. Gila, istirahat ini. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ورحمة الله وبركاته. Saya berisin saja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Segala puji bagi Allah, pemilik, pencipta dan pengatur alam semesta. Salawat dan salam kepada utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka sampai akhir zaman. Para tamu Allah yang berbahagia, para dhuyufur rahman yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dalam proses perjalanan, kemudian ibadah serta ziarah, semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan kekuatan sampai pulang ke negeri dan kampung halaman masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ada jamaah di satu masjid, itu dia kalau sholat subuh, dia mulai dari azan sudah bangun, tapi dia sholat subuh itu selesai ketika matahari sudah terang. Kenapa? Karena was-was. Jadi dia Allahu Akbar, tiba-tiba syaitan bisik-bisik, dia bongkar sholatnya. Begitu terus. Wudu, dia ragu lagi, bolak-balik terus begitu. Nah, itu berpengaruh dengan kualitas dia punya ibadah. Dari segi waktu juga sudah lewat. Kemudian dia was-was terus, keyakinan dia ini bagaimana sholat saya. Nah, itu pintu masuk syaitan. Maka hilangkan yang keraguan-raguan, karena kalau sudah tidak ragu dan yakin, berarti insya Allah ibadah kita akan maksimal. Nah, kemudian juga sebisa mungkin Bapak Ibu rahmati Allah, ini mungkin ada yang ahlu hisab. Nah, biasanya kalau jamaah ada yang kemudian ahli hisab rokok maksudnya ya. Ahli hisab itu rokok ya. Sebisa mungkin ketika ihram berpuasa rokok dulu. Jangan hisab rokok. Kenapa? Karena ketika kita berihram itu posisinya adalah kita dibanggakan oleh Allah. Kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ketika Allah membanggakan kita, ini hamba dari Aceh, hambaku kata Allah. Hambaku dari Maluku Utara, hambaku dari Jawa Barat. Allah bangga-banggakan kita. Datang dari jauh-jauh, dia berihram menjadi tamu. Kemudian ternyata bukan doa yang kita naikkan ke langit, tapi asap rokok gitu. Nah, biasa saya suka kasih ingat begini. Ini juga menentukan pengaruh doa. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Ya. Gitu. Tadi penyampaian dari Ustadz, ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan misalnya, apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu poin saja Ustaz. Ya. Ada satu pertanyaan yang mungkin tidak begitu penting ya untuk Ustaz, tentang menghindari skandal internasional ketika tawaf
bolehkah kalau kain ihram itu kita menggunakan sabuk? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika di dalam perjalanan setelah mengambil mikot sebelum sampai ke Mekah gitu, mungkin di perjalanan ada yang tidak kuat dengan AC atau apa, bolehkah menggunakan jaket tanpa menyarungkannya? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, boleh untuk memakai sabuk, boleh. Nah, selain daripada sabuk itu jaket dan lain-lain itu tidak boleh. Ya, sedikit kerasa panas-panas, jadi insya Allah untuk jaket juga di sana justru kerasa gerah. Tapi secara fikih kalau sudah berihram jaket tidak boleh dipakai. Ya, yang boleh tadi itu ikat pinggang silahkan dipakai, jam tangan silahkan dipakai. Ya, ID card silahkan dipakai, shawl masih boleh dipakai. Ya, shawl masih boleh dipakai. Ya, sama kita boleh Pak yang umroh yang kedua nanti. Jadi umroh yang pertama untuk diri kita, umroh yang kedua yang sunnah boleh untuk orang tua kita. Jadi nanti pas di miqat, kalau di Mekah kita ada 2 tempat, ada di Ji'rana, ada juga di Tan'im. Ada Ji'rana, ada di Tan'im. Nanti dibimbing umroh ini untuk orang berlaku 1 orang Pak. Kalau iya. kami hayong di Jidain 1 orang lagi, nanti umroh lagi. Jadi untuk 1 kali lagi berarti besok malam lagi ya. Besok malam. Atau kalau besok pagi masih kuat ya sudah, nanti tinggal kasih tahu Ustadz Irwan. Nanti beliau yang bawa. Sekali pelaksanaan 1 kali. Ya, 1 kali pelaksanaan satu orang. Jadi bukan niatnya jamaah, bukan, tapi niat satu orang saja. Ya Ustaz, pada waktu tawaf kita batal wudhu. Strategi atau prosesi selanjutnya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu sa'i. Setelah itu kan kita tahallul. Berarti kita membawa alat tahallul ya. Apa kita bawa atau sudah ada di sana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang wajib sudah ada wudhu. Jadi dari hotel itu semua nanti Ustadz Irwan pastikan semua sudah ada wudhu. Nah, semua sudah ada wudhu berarti kita sudah bisa mulai tawaf. Dan 7 putaran tawaf itu wajib ada wudhu. Untuk fikihnya, kalau Syafi'i bersentuhan wanita batal. Tapi di sana kita pasti akan sengaja atau tidak pasti bersentuhan dengan wanita. Jadi tidak pakai itu fikih itu. Kita pakai fikih yang ada di sana, bersentuhan yang menimbulkan syahwat, yang membatalkan wudhu. Kalau bersentuhan biasa saja tidak batal wudhu. Sesuai fikih Hambali di sana. Maka dari itu untuk wudhu insya Allah bersentuhan tidak batal. Yang kedua, untuk misalkan kita kentut ya. Misalkan kentut. Maka kentut ini yang membatalkan wudhu itu kalau ada 2 tandanya. Yang pertama bunyinya terdengar, yang kedua baunya tercium. Jadi kalau rasa-rasa ada keluar angin misalkan ya, tidak ada suaranya, tidak ada baunya, itu insya Allah tidak batal. Nah, jadi ada sahabat begitu, dia sedang sholat bolak-balik. Kata Rasulullah, kenapa? Saya batal wudhu ya Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, jangan kamu ambil wudhu kecuali hatta tajidu rihan, kecuali sudah mencium baunya, au sautan, atau mendengar suaranya. Nah, jadi kalau misalkan ini saya sudah batal atau belum, tanya dulu di sebelah, ada cium sesuatu apa enggak gitu. Ya. Kalau dia cium sesuatu, berarti batal. Ya, atau kita cium juga batal. Kalau habis itu kalau tanya lagi, ada dengar sesuatu tidak? Oh, tidak terdengar misalkan. Kita juga tidak dengar, sebelah juga tidak dengar. Walaupun kerasa ada angin ya, tapi insya Allah itu tidak batal wudhu. Tidak batal wudhu. Karena memang itu salah satu pintu syaitan untuk masuk di was-was. Nah, salah satunya itu was-was itu membuat kita ragu-ragu beribadah. Tapi kita harus yakinkan selama tidak ada suara dan tidak tercium bau, maka masih dalam keadaan wudhu. Nah, kalau perut bunyi-bunyi sedikit atau ada kerasa angin keluar sedikit, insya Allah tidak batal wudhu. Tidak batal wudhu. Hatta tajidu rihan au sautan, sampai kamu mencium baunya atau mendengar suaranya. Kalau kencang suaranya itu sudah selesai. Memang sudah batal itu. Kalau dia baunya besar begitu ya. Kalau baunya besar itu jelas batal. Kalau hanya sedikit saja keluar sedikit, tidak kedengar suara, gitu. Ya, yang penting ada kedengaran suara ya.
Kalau kedengaran suara berarti batal. Walaupun cuma ps tadi itu, kalau terdengar ps, itu batal. Ya, sama dengan kita buka Coca-Cola begitu ya. Itu batal. Atau ada baunya, misalkan ada buahnya. Tidak dengar suara tapi baunya, bau apa ini begitu. Nah, ini bau kentut berarti batal. Tapi kalau misalkan tidak ditemukan suara dan bau, insya Allah tidak Karena kadang-kadang ada syaitan yang memang dia punya tugas, dia dekati orang-orang yang suka was-was ini dan dia tiup di di dubur kita. Memang ada syaitan yang begitu. Untuk apa? Untuk kemudian membuat kita capek beribadah. Beribadah. Nah, terus yang pertama itu, kalau sekarang bagaimana? Tiba-tiba memang batal, maka harus ulang tawafnya. Harus ulang tawafnya dan kasih tahu informasi. Jangan malu-malu, karena ini kita beribadah yang serius dan biayanya juga tidak sedikit. Kasih tahu saja. Alhamdulillah pembimbing kita kan masih muda nih. Coba lihat Ustadz Irwan tuh. Beliau juga jago nih naik turun Jabal Nur ini ya, tapi kita tidak ada agenda itu. Jadi kasih tahu saja, nanti bisa diatur. Bagaimana? Kalau orang haid boleh sa'i. Tawaf yang tidak boleh. Karena tawaf harus ada air wudu. Kalau sa'i bagaimana? Sa'i boleh. Misalkan sa'i sudah kentut, sudah lepas misalkan ya. Babunyi mentar apa-apa, bobo mentar apa-apa, enggak apa-apa maksudnya. Nah, kalau sa'i tidak wajib ada air wudu. Nah, itu boleh seperti itu. Kalau tawaf harus ada air wudu. Kalau sa'i boleh tidak pakai air wudu. Kemudian yang kedua tadi apa pertanyaannya? Nah, alat tahallul itu bisa bawa sendiri, bisa bawa sendiri. Kalau yang pertama mau pakai gunting-gunting sendiri, silahkan ibu-ibu bisa bawa, nanti ganti-gantian ya. Biasa Ustadz Irwan bawa, pembimbing bawa. Jadi pembimbing sudah ada, kalau mau bawa juga bisa, silahkan gitu. Nah, nanti kalau misalkan sudah tahallul, pulang ke hotel, sudah bisa buka ihramnya. Kalau misalkan besok malam mau umroh lagi, cepat-cepat dibersihkan. Yang ihramnya itu dibersihkan supaya besok mau umrah untuk bapak, lusa lagi mau umrah untuk ibu, orang tua. Nah, silahkan. Yang penting betis kuat saja bapak-bapak ya. Karena alhamdulillah pembimbing kita muda-muda, mau 1 hari 2 kali juga mereka bisa ya. Yang penting betis kuat. Batal. Nah, kita pergi ambil wudhu lagi, terus kita mau memulai dari pertama lagi. Apakah dari pertama atau kita mau lanjut ya? Itu saja pertanyaannya, Pak. Iya. Sudah 3 rakaat kita batal. Kira-kira kita lanjut tinggal 1 rakaat atau ulang dari awal? Berarti jawabannya ulang dari awal. Jadi ulang dari awal. Begitu. Tapi harus yakin dulu batal. Jangan ragu-ragu. Saya kentut Ustadz, tapi tidak dengar suara, tidak cium bau. Itu berarti masih suci, masih wudu. Begitu. Berarti silahkan dilanjutkan. Tapi kalau misalkan kentutnya dapat dengar semua, ya baunya juga tercium semua, berarti kasih tahu Ustadz Irwan, saya batal ini. Nah, itu biasanya nanti dipikirkan teknisnya bagaimana di lapangan, lanjut. Nah, biasanya kalau sudah tawaf gitu lanjut saja, ya. Karena sa'i tidak perlu ya, Jadi sa'inya selesai, nanti baru keluar, tawafnya ditemani lagi. Tapi insya Allah ini kasus yang jarang terjadi sebenarnya. Itu jarang terjadi. Atau kalau misalkan mau lanjut dan sudah tidak bisa keluar, biasanya ada tempat-tempat wudu itu. Tempat-tempat wudu, ambil air wudu di bukan tempat wudu, Zam-Zam ya. Zam-Zam. Ambil wudu di Zam-Zam saja. Ambil yang wajib-wajibnya saja. Wajib wudu itu hanya 4, Bapak Ibu. Wajib wudu hanya 4. Basuh wajah ya, kemudian tangan ya, satu kali saja. Ya, tangan satu kali, wajah 1 kali, tangan 1 kali, kepala juga 1 kali, kaki 1 kali. Tidak perlu sampai 3 kali atau kumur-kumur, hidung, telinga. Nah, itu sunnah. Jadi itu sunnah dan 3 kali itu sunnah. 1 kali saja. Kadang air segini juga cukup ini. Ya, cukup juga. Jadi 1 gelas Zam-Zam, ambil basuh jangan lepas tangan. Kalau lepas tangan itu berarti sudah musta'mal. 1 kali langsung maju. Tangan juga begitu, 1 kali tempel terus sampai selesai basah semua. Kanan, kiri, kemudian kepala 1 kali, kaki 1. Masing-masing kiri kanan 1 kali. Itu sudah sah wudunya. Dan biasanya jamaah yang sudah di dalam Masjidil Haram susah keluar. Hari Jumat misalkan, wudu batal di dalam, takut keluar tidak bisa masuk lagi, wudu saja di tempat Zam-Zam situ. Ya, ambil air 1 gelas, kasih basuh, yang penting basah tangan, kasih wajah, kemudian tangan sampai di siku, kanan kiri, kemudian kepala dan kaki. Yang penting basah.
Tidak perlu sampai disiram. Tidak perlu sampai disiram. Yang penting tangan basah, ada air di lewati seluruh kulit basah, nah, itu sudah sah wudu seseorang. Syarat paling minimal itu 4 wajib itu. Nah, jadi seperti itu trik-triknya. Dia punya cara. Nanti kalau mau cium hajar aswad bagaimana Ustadz? Balik dulu ke hotel, istirahat dulu. Nanti mau masuk ke Masjidil Haram, ini biasanya saya kasih tahu caranya seperti itu. Masuk ke Masjidil Haram pakai celana saja. Pakai celana. Karena sekarang aturannya masuk ke Masjidil Haram tetap harus ihram. Tapi karena tidak umrah berarti tidak apa-apa pakai celana. Nah, silahkan masuk ke dalam, cari cara bagaimana jalan bisa cium hajar aswad. Tapi jangan terlalu paksa sampai nanti takut ada sakit gimana atau keseleo atau naudzubillah min dzalik, ada yang patah misalkan tangan, karena ada yang kadang-kadang suka begitu. Terlalu ini kena dorongan terlalu keras bisa patah, bisa keseleo dan seterusnya. Jangan terlalu memaksa, tapi jika ada kesempatan silahkan boleh cium. Misalkan ini kesempatan, kita orang kapan lagi ke sana bisa. Subhanallah bihamdika. Jangan lupa like, comment, and share di M Thorik Kasubah. Like, subscribe, dan share channel YouTube Muhammad Thorik Kasubah Official. Juga channel YouTube guru kita M Thorik Kasubah Official. Semoga berkah dan bermanfaat.